Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu pendamping calon guru penggerak selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Gita Indraswari. Dalam video kali ini saya akan mendampingi proses belajar Bapak dan Ibu, di mana kita akan membahas tentang penggunaan Project Management Tools dalam mengelola dan mempersiapkan sebuah proyek. Untuk memudahkan kita dalam memahami penerapannya, saya akan mencoba mengimplementasikan WBS chart atau Work Breakdown Structure Chart dan juga Gantt chart dalam sebuah contoh kasus proyek, yaitu pembangunan laboratorium di sekolah. Untuk membuat sebuah laboratorium, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan. Pertama-tama, saya akan menuliskan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan laboratorium di sekolah menggunakan WBS chart. Saya membagi proyek ke dalam 4 fase pengerjaan. Yang pertama adalah masa persiapan proyek, yang kedua adalah masa perencanaan proyek, yang ketiga adalah masa pembangunan, dan yang terakhir adalah penutupan proyek disertai dengan evaluasi. Pada fase persiapan, saya perlu melakukan beberapa hal, di antaranya menentukan tujuan atau goal dari proyek, dilanjutkan dengan menentukan tim kerja, dan juga pembagian tugas. Setelah itu, pada fase berikutnya, saya membagi perencanaan proyek ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah desain laboratorium, lalu alat dan kebutuhan laboratorium, dan yang terakhir adalah pembuatan proposal rencana kerja. Pada fase selanjutnya, saya menuliskan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dan dikerjakan pada fase pembangunan. Dimulai dari menentukan arsitek untuk merancang bangunan laboratorium, pengajuan rencana rancangan laboratorium, hingga melengkapi isi laboratorium. Kemudian, pada fase terakhir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Mulai dari pengecekan ulang atau uji kelayakan laboratorium, hingga kemudian laboratorium dapat dibuka dan diakhiri dengan evaluasi dan pembubaran tim kerja. Ini adalah salah satu contoh tutorial penggunaan WBS chart pada perencanaan proyek pembangunan laboratorium. Selanjutnya, kita akan masuk ke tutorial penggunaan Gantt chart untuk pembuatan timeline atau penjadwalan pengerjaan proyek. Gantt chart merupakan sebuah diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan dan alokasi waktu. Gantt chart dapat membantu penggunanya untuk memastikan seluruh kegiatan telah direncanakan, urutan pelaksanaan dan perkiraan waktu telah diperhitungkan, serta melihat keseluruhan waktu pengerjaan proyek. Pertama-tama, buat tabel dengan baris horizontal berisi hal yang perlu dilakukan, dan kolom vertikal merepresentasikan waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan, saya menggunakan satuan hari agar kita dapat melihat durasi dari tiap-tiap tugas dengan lebih baik. Kita dapat mengisi kolom kegiatan yang perlu kita lakukan berdasarkan daftar tugas yang telah dibuat dengan WBS chart sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah urutan dari kegiatan yang perlu dilakukan harus dituliskan secara berurutan dari yang pertama hingga yang paling akhir akan dikerjakan. Bila ada kegiatan yang perlu dituliskan dengan lebih detail, kita dapat menuliskannya di kolom kegiatan sesuai dengan urutan pelaksanaannya. Setelah itu, kita dapat menentukan durasi waktu dari tiap-tiap kegiatan. Penentuan durasi waktu bisa ditentukan berdasarkan banyak faktor, di antaranya tenggat waktu yang kita miliki, serta kemampuan dan kapasitas kita dalam melaksanakan tugas tersebut. Sebisa mungkin kita menentukan durasi dengan realistis agar Gantt chart yang kita hasilkan dapat benar-benar membantu kita. Jika sudah selesai, kita dapat menggunakan Gantt chart sebagai acuan waktu ketika kita mengerjakan proyek, yang tentunya diperlukan konsistensi dan disiplin terhadap waktu dan target yang telah kita buat di awal. Saya harap Bapak dan Ibu dapat memahami tentang penggunaan Project Management Tools dan mungkin kemudian dapat mendiskusikannya bersama dengan rekan-rekan pendamping lainnya untuk kemudian dapat diimplementasikan pada saat mendampingi calon guru penggerak agar proses pembelajaran dapat lebih efektif. Terima kasih.